Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan, saya dari Prodi PGMI semester 2. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Agus Zamzam Nur. Pertanyaan pertama, periode Islam itu setelah masa Khulafaur Rasyidin dimulai dengan dinasti Umayyah. Jelaskan bagaimana munculnya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah itu muncul ketika di akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Umat Islam itu mulai bergejolak dan muncul menjadi 3 kekuatan politik yang dominan kala itu yaitu Syiah, Muawiyah, dan Khawarij. Dengan keadaan ini tentunya tidak menguntungkan bagi Ali. Akibatnya posisi Ali semakin lemah, sedangkan posisi Muawiyah itu semakin kuat. Pertanyaan kedua itu, dinasti Abbasiyah merupakan dinasti terbesar. Jelaskan poin-poin tersebut. Yang pertama, poin pertama itu bagaimana sejarah awal mula munculnya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah itu muncul setelah mereka berhasil menaklukkan dinasti Umayyah, keturunan Al-Abbas, menjadi pendiri dinasti Abbasiyah, yaitu Abdul As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdul bin Abbas. Poin kedua, bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan pada dinasti Abbasiyah. Khalifah Al-Ma'mun melakukan penerjemahan buku-buku asing dan mendirikan Baitul Hikmah yang menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian muncul para ilmuwan yang memiliki akidah kuat dan menguasai ilmu agama dan sains, seperti Al-Khawarizmi menemukan angka 0, Al-Farazi penemu astrolab. Kemudian Imam Bukhari dan Imam Muslim yang menyusun hadis sahih. Kemudian poin ketiga itu sebutkan ulama-ulama yang lahir pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama itu Ibnu Sina dengan karyanya Al-Qanun fit Tib. Kemudian Al-Khawarizmi dengan karyanya Kitab Ikhtisar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah. Kemudian Al-Farabi dengan karyanya Al-Madinah Al-Fadilah. Kemudian Imam Bukhari dengan karyanya Sahih Bukhari dan Imam Muslim dengan karyanya Sahih Muslim. Poin yang keempat yaitu apa yang menyebabkan keruntuhan dinasti Abbasiyah. Faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya dinasti Abbasiyah adalah yang pertama itu lepas wilayah kekuasaan, kemudian konflik antara berbagai suku bangsa Turki, Persia, dan Arab, kemudian konflik agamaan seperti antara aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah, serta antara aliran Syiah dan Ahlus Sunnah. Kemudian faktor yang lainnya itu yaitu serangan bangsa Mongol. Pertanyaan ketiga, uraikan secara singkat berdiri dan berakhirnya dinasti Utsmani di Turki. Pada tanggal 3 Maret 1924, Khalifah Utsmaniyah atau juga dikenal dengan Kesultanan Turki Utsmani runtuh. Kejayaan Islam yang sudah tegak berdiri sejak 13 abad yang lalu dan menguasai 2/3 wilayah dunia, saat ini hanya bisa menjadi fakta sejarah yang tidak bisa dilupakan oleh umat manapun. Pertanyaan keempat yaitu Islam masuk ke Indonesia itu berabad silam yang lalu. Jelaskan bagaimana teori dan proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Yang pertama itu jalur perdagangan. Salah satu cara masuknya Islam ke Indonesia adalah melalui perdagangan yang dilakukan oleh beberapa pedagang. Masuknya Islam ke Indonesia itu melalui perdagangan dimulai pada abad ke-7 Masehi sampai abad ke-16 Masehi. Yang kedua itu pernikahan. Melalui pernikahan ini yang dilakukan oleh para pedagang Islam yang datang ke Indonesia dengan wanita pribumi. Hal inilah yang membuat proses perkawinan menjadi semakin besar dan menambahkan masyarakat
dan menambah masyarakat yang masuk ke agama Islam dari yang awalnya merupakan komunitas yang kecil menjadi kerajaan Islam. Kemudian yang ketiga itu jalur pendidikan. Yang dilakukan itu yaitu melalui pendidikan dengan cara membangun pesantren oleh para kiai. Jika kiai tersebut semakin terkenal, maka pesantren tersebut akan semakin berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang keempat itu tasawuf. Tasawuf itu merupakan ajaran yang mendekatkan umatnya dengan Allah. Mendekatkan dengan Allah. Cara ini lebih mudah dilakukan oleh orang yang sudah mempunyai dasar ketuhanan. Selain itu, orang tersebut juga mengerti dan menerima ajaran dari agama Islam. Ajaran ini biasanya banyak dijumpai dalam cerita hikayat atau badan. Kemudian yang kelima itu jalur kesenian. Bisa dilihat bahwa penyebaran agama Islam itu juga dilakukan melalui kesenian berupa seni musik, seni pahat, seni bangunan, sampai seni sastra. Hasil seni ini bisa dilihat pada bangunan-bangunan masjid kuno di daerah seperti daerah Aceh, Demak, Banten, dan Cirebon. Kemudian yang keenam itu jalur politik. Politik ini menjadi salah satu cara masuknya agama Islam di Indonesia. Ketika serangan raja memegang peranan penting dalam proses penyebaran agama tersebut, maka rakyatnya itu akan mengikuti. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia mempunyai kepatuhan yang tinggi. Yang ketujuh itu dakwah. Sebagian pendatang muslim yang datang ke Indonesia itu memiliki tujuan dan niat untuk berdakwah. Hal inilah yang menjadi salah satu cara mudah agama Islam masuk ke Indonesia. Selain dari pedagang, dakwah juga dilakukan oleh para santri dan keturunan dari pedagang muslim. Pertanyaan kelima yaitu sebutkan keunikan proses islamisasi di Indonesia. Keunikannya itu Islam itu datang dengan secara damai, jadi dengan berdakwah, dibandingkan kepada di negara-negara lain yaitu dengan adanya peperangan. Sedangkan kalau di Indonesia itu tidak, jadi lewat perdagangan, perkawinan, dakwah, kemudian dari seni budaya, tasawuf. Jadi orang-orang yang masuk Islam itu di Indonesia itu tanpa paksaan, jadi karena keinginan sendiri, jadi keunikannya dari situ. Jadi tidak ada kekerasan untuk meminta agar masuk ke dalam Islam, seperti itu. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.